Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para jamaah sekalian dan para pendengar di mana saja yang dirahmati Allah. Saat ini akan sedikit setelah di kitab Hadis Sahabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda semuanya. Atsar mengenai sahabat-sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah bab 1 halaman 375, juz 1 halaman 375 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam kalbu para hambanya, maka dia Allah pun memilih Muhammad dan mengutus beliau dengan risalahnya dan memilihnya berdasarkan ilmunya. Kemudian dia Allah melihat ke dalam kalbu manusia setelah itu, maka dia Allah memilih untuknya sahabat-sahabatnya, kemudian menjadikan mereka penolong-penolong agamanya dan pembantu Rasulnya. Maka sesuatu yang dilihat orang-orang beriman sebagai kebaikan, maka itulah kebaikan. Sebaliknya, sesuatu yang dilihat orang-orang beriman sebagai suatu keburukan, maka itu pun buruk di sisi Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istiab juz 1 halaman 6 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan makna sama tanpa menyebutkan kalimat apa yang dilihat oleh orang-orang yang beriman sampai pada akhirnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tayalisi halaman 33 seperti hadis Abu Nuaim. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya, barang siapa yang ingin mengikuti suatu sunnah, maka ikutilah sunnah mereka yang telah wafat. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah golongan manusia yang terbaik dalam umat ini. Paling baik kalbunya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit kepura-puraannya. Mereka adalah kaum yang telah dipilih Allah SWT untuk mendampingi nabinya dan menyebarkan agamanya. Maka contohlah akhlak dan perbuatan mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka di atas petunjuk yang lurus demi Allah Tuhan Ka'bah. Demikian tercantum dalam kitab Al-Hilyah juz 1 halaman 305. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang berkata kepada para tabi'in, kalian memang lebih banyak saum, mengerjakan sholat dan menanggung kesusahan daripada para sahabat Rasulullah SAW.
tetapi mereka tetap lebih baik dari kalian. Mereka berkata, "Mengapa demikian hai Abdurrahman? Mengapa demikian hai Abu Abdurrahman?" Jawab Ibnu Mas'ud, "Mereka lebih zuhud, tidak mencintai dunia, dan lebih bergairah kepada kehidupan akhirat apabila dibandingkan dengan kalian." Demikian diriwayatkan dalam kitab Al-Hilya juz 1 halaman 136. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Abu Wail yang berkata bahwa Abdullah telah mendengar seorang lelaki berkata, "Di manakah orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan bergairah kepada kehidupan akhirat?" Abdullah pun berkata, "Mereka adalah penghuni Al-Jabiyah, yaitu 500 orang muslim yang telah menetap untuk tidak kembali dari jihad sehingga terbunuh. Mereka telah menggunduli kepala mereka dan bertempur dengan musuh, lalu semuanya gugur syahid kecuali seorang saja sebagai penyampai berita mengenai mereka." Kabar ini tercantum dalam kitab Hilya Al-Auliya juz 1 halaman 135. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar seorang lelaki, "Di manakah orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan bergairah kepada kehidupan akhirat?" Maka Ibnu Umar menunjukkan kepadanya kuburan baginda Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Adakah kamu bertanya mengenai mereka?" Demikian tersebut dalam kitab Al-Hilya juz 1 halaman 307. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya dari Abu Arokah, katanya, "Aku pernah mengerjakan sholat subuh bersama Ali radhiyallahu an. Ketika ia berpaling ke kanan, ia terdiam seakan-akan telah ditimpa kesedihan, sampai ketika matahari telah berada di atas dinding, masjid, kira-kira setinggi tombak. Ia sholat duha. Ia sholat 2 rakaat, yakni sholat duha. Kemudian membalikkan tangannya dan berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, dan aku tidak melihat siapapun pada hari ini yang menyerupai mereka. Pagi-pagi mereka dalam bertangan kosong, rambut yang kusut, dan pakaian yang berdebu. Di antara 2 mata mereka terdapat tanda hitam bagaikan lutut kambing. Mereka menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri, yakni sibuk mendirikan sholat karena Allah, membaca kitab Allah. Kemudian mereka naik turun di antara dahi dan tapak kaki mereka. Pagi-pagi mereka berzikir pada Allah sambil bergerak-gerak miring, sebagaimana pohon yang bergerak pada hari yang berangin, dan air mata mereka bercucuran hingga membasahi pakaiannya. Demi Allah, sesungguhnya kaum yang ada sekarang menghabiskan waktu malamnya dalam keadaan lalai." Kemudian Ali radhiyallahu an bangun, dan aku tidak pernah lagi melihatnya tertawa sampai kelihatan giginya, hingga ia terbunuh oleh Ibnu Muljam, yakni musuh Allah yang fasik. Demikian tersebut dalam kitab Al-Bidayah juz 8 halaman 6. Abu Nu'aim juga meriwayatkan dalam kitab Al-Hilya juz 1 halaman 76. Demikian juga Dinawari, Al-Ashkari, dan Ibnu Asyakir, seperti yang ada dalam kitab Al-Kanz juz 8 halaman 209.
Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam juz 1 halaman 84 dari Abu Saleh katanya, Dirar bin Damrah Al-Kinani masuk ke dalam majlis Muawiyah dan ia berkata kepadanya, beritahukan kepadaku mengenai sifat Ali radhiyallahu an. Dirar berkata, apakah engkau akan membiarkan aku menerangkan sifat Ali dan engkau tidak akan menahanku? Tidak, jawab Muawiyah, aku tidak akan menahanmu. Dirar berkata, adapun bila tidak bisa, tidak aku harus menerangkannya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Ali adalah seorang yang berpandangan jauh, mempunyai kekuatan yang luar biasa, sangat jelas tutur katanya, sangat adil keputusannya, terpancar ilmu darinya, kata-kata yang keluar dari mulutnya mengandung hikmah, selalu merasa jijik terhadap dunia dan kenikmatannya, sering beribadah pada malam hari dan kegelapan adalah temannya. Demi Allah, ia adalah seorang yang sering menangis karena takut kepada Allah, selalu berpikir panjang, senantiasa menyesali dosa-dosanya dan menasihati dirinya sendiri, menyukai pakaian yang kasar, menyukai makanan yang sederhana tanpa lauk. Demi Allah, bila kami mendatanginya, maka ia persis seperti salah seorang di antara kami yang menghampiri kami dan menjawab setiap pertanyaan kami bila kami bertanya padanya, walaupun dia sangat dekat dengan kami dan kami pun dekat dengannya. Namun kami tidak pernah berani bicara di hadapannya karena kewibawaannya. Jika tersenyum bagaikan mutiara yang tersusun, ia sangat menghormati ahli-ahli agama dan mengasihi orang-orang miskin. Orang-orang yang kuat tidak bisa mengharapkan kesalahannya, dan orang-orang lemah tidak berputus asa dari keadilannya. Maka aku bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya aku telah melihatnya di dalam beberapa kesempatan ketika ia memasuki mihrabnya pada waktu malam yang sunyi sambil memegang janggutnya. Ia bolak-balik gelisah sekali seperti kegelisahan orang yang dipaduk ular, dan ia menangis dengan tangisan orang yang sangat sedih. Seakan-akan aku masih mendengarnya sekarang ketika ia berkata, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Ia meratap padanya sambil berkata kepada dunia, hai dunia, apakah kamu hendak menipuku? Apakah kamu mengawasiku? Jauh sekali, jauh sekali. Kau adalah orang selain aku. Sesungguhnya aku telah menceraikanmu dengan talak 3. Umurmu pendek, majlismu sangat hina, dan kemuliaan serta kedudukanmu sangat sedikit dan hina. Alangkah sengsaranya aku karena bekalku sedikit sedangkan perjalanan masih jauh serta jalannya sangat berbahaya. Kemudian bercucuranlah air mata Muawiyah yang tidak sanggup ia tahan hingga membasahi janggutnya. Kemudian ia menyapu air matanya dengan ujung lengan bajunya. Kemudian menangislah seluruh orang yang hadir di tempat itu. Berkatalah Muawiyah, begitulah keadaan Abu Al-Hasan, yakni Ali radhiyallahu an. Bagaimanakah kesedihanmu terhadap Ali? Dirar menjawab, kesedihanku terhadap
kesedihanku terhadapnya seperti kesedihan seorang ibu yang melihat salah satu anaknya disembelih di atas pangkuannya. Tidak berhenti cucuran air matanya dan kesedihannya tidak pernah reda. Kemudian Diror bangkit dan keluar. Ibnu Abdul Bar juga meriwayatkan dalam kitab Al-Istiab juz 3 halaman 44 dari Al-Hirmazi, seseorang dari suku Hamdan dari Diror alaihissalam Sudai dengan dari Diror as-Sudai dengan makna sama. Dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari kata radhiyallahu an, katanya Ibnu Umar telah ditanya orang, apakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW tertawa? Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, tetapi iman yang ada di hati mereka lebih besar daripada gunung. Demikian tercantum dalam kitab Al-Hilya juz 1 halaman 311. Diriwayatkan oleh Hanad dari Sa'id bin Umar Al-Qurashi bahwa Umar radhiyallahu an telah melihat satu kafilah dari Yaman yang tenda mereka terbuat dari kulit. Maka berkatalah Umar radhiyallahu an, barang siapa ingin melihat orang-orang yang serupa dengan para sahabat Rasulullah SAW, maka lihatlah mereka. Demikianlah tersebut di dalam kitab Kats Al-Umal juz 7 halaman 163. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah memberkainya. Wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.